gini, aku jadi bingung lagi kan. Berarti kesimpulannya Allah yang menyuruh kalau mencium batu ini akan dapat menghapus dosa kan gitu, bukan batu itu yang menghapus. Kan gitu Ya, maksudmu. bukan kekuatan batunya yang menghapus, tapi ketika Berat. Allah menyuruh kita berhaji, contohnya atau sholat, Hmm. maka kamu akan aku hapus dosanya. Jadi bukan haji dan sholatnya yang menghapus dosa, tapi ketika Allah Oke, menyuruh kita sesuatu, maka Allah akan ngasih hadiah sama kita dengan gini menghapus kita dosanya. klarifikasi Gitu. dulu. Ini dosa apa? Semua dosa kita dihapus atau dosa misalnya entah dosa apa lah ya kan? Nah, itu Klarifikasi ada dulu. itu Kalau semua dosa di gini layar loh, ya. kalau semua dosa dihapus maka orang akan berbuat jahat dengan Di jawaban layar itu ada tulisan itu, wal imtithal li syar'i ja'alahu Allah taala sababan li jalbil hasanat wa takfiras sayyiat wa takfiris sayyiat. Jadi ketika kita menjalankan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah, maka itu menjadi sebab kita akan mendapatkan pahala dan dosa kita akan diampuni. Nah, dosa apa maksudnya? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu butuh yang namanya taubat, begitu, Bro. ini data 1 minggu kemudian. Muter dulu gitu, muter dulu Ada baru yang gak jawab. orang Kristen pakai data. Ya. Di sini campuran brother. Di dalam Kristen ada yang orang Kristen pakai data tapi itu data bukan sesuai klaim ya. Bukan sesuai dalil ya. Ada yang orang Kristen tidak memakai data 100% asumsi. Ya kan? Ada yang orang Kristen pakai data tapi bukan sesuai dalil atau bukan sesuai akidah yang cerita. Itu masalah brother. Betul. Sebentar, ini Bang Jopan ini Muslim apa Kristen ya? Bang Jopan. Bang Jopan. Bang Jopan. Itu Japon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. Kirain Kristen tadi. Alhamdulillah Muslim bang, dari Tidore, Maluku Utara. Masuk. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang? Oh Allahu Akbar. Ada yang mau disampaikan Bang? Kirain Kristen Kira-kira tadi, ini makanya bang, saya ceritanya, naik. Bang, ini yang dari Pakistan itu. Oh iya, soalnya ini ada yang dari kekristenan kayaknya tuh Oh. mau naik. Enggak, kalau ini enggak berkenang diturunin aja, enggak apa-apa. Enggak, ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, cuma ikut nyimak aja. Oke. Oh, siap. Itu Inandar. Soalnya saya fans berat dengan Bang Nandar. Ya, karena Anda ngefans berat sama Bang Nandar, Satu turunin. kehormatan bisa gabung dengan Bang Nandar. Ya, tapi sangat disayangkan Bang Nandar brother udah ada Papi. yang punya. Karena ngefansnya sama Bang Nandar, maka saya harap turunin. Kecuali ngefansnya sama saya, jangan diturunin gitu. Brother Papi. Allahu Akbar. Ya, akhi. Barakallah. Brother Papi, saya tulis satu komen baca dulu ini. Saya tulis satu komen Assalamualaikum baca yang ini. dari Pakistan, salam kenal. Oh, siap, akhi. Kaifa Man habar ya sabba Syekh? nabiyan faqtuluhu. Orang yang menghina nabi maka bunuhlah. Wow. Mm. Itu hadis. Betul, akhi. Ahijia, Jangan main bunuh-bunuh lah. Ahijia. Halo Ahijia. Kita berdakwah pakai Yes, caranya brother Kian. Ustadz Fadran Karamatan Sekarang yang saya bisa Islamkan brother orang di dalam sampai 3.000 masalah lebih. orang yang Bang Nandar. Aduh. ya brother Kian dengar saya. Ya, Saya siap. sekarang tidak kasih kamu manhaj sal untuk panhujat orang yang panhujat Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam. Yang kamu mulai baca
manhaj salaf, mutakaddimin dan mutakhirin. Nanti kamu tahu apa apa yang asli. Brother Naja tahu itu apa? Saya Ya, cerita sekarang. tadi saya minta ini Ahijia buat Ahijia apa namanya? Yang tadi kan ngejawabnya kepotong-potong tuh karena ribut di sana. Yang hujatan si Meme Bos tuh tentang Allah itu punya dua tangan tapi kanan semuanya. Tadi Ahijia ngejelasinnya belum jelas. Tidak. Yang brother di dalam Quran tidak ada dua kanan tangan. Ya, makanya Di mana? dijelasin Surah di sini Maidah Ahijia 64. buat netizen. Ya, di sana di dalam matan nggak ada, brother Bafi bisa buka Surah Maidah 64. Saya pegang satu HP, brother, tidak bisa ini. Ya itu ada orang yang bisa buka dalam bahasa Indonesia juga. Saya nggak tahu bahasa Indonesia itu Al-Maidah yang berapa? bagus. Al-Maidah ayat 63. 64 brother Sugi. Dan orang-orang Yahudi berkata, 64. tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberi rezeki bagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka hanyalah api peperangan, ya. Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya brother Sugi. Oke, di dalam matan Quran surah Maidah 64 tidak ada tulis dua tangga kiri ya atau kanan. Di mana tulis huruf dua di sana? Itu ada di hadis, brother. Jadi di dalam hadis Ya. ada Tapi yang di dalam matan Quran nggak ada, brother. itu hadis yang begini, brother. Wakilta yadaihi yaminun, gitu, brother. Jadi innallahu lahu yadani wakilta yadaihi yaminun. Jadi Allah itu punya dua tangan dan keduanya itu ada di sebelah kanan. Nah, tetapi hadis ini adalah hadis mutasyabihat. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qutaibah itu maksudnya tangan ini bukan tangan anggota tubuh, bukan. Tetapi maksudnya itu pemberian dan rahmat dari Allah, gitu. Betul. Brother Naja itu khabar wahid atau tidak? Khobar wahid. Kabar wahid. Itu hadis kabar wahid gak bisa ambil akidah, brother. Nggak boleh, nggak bisa. Itu Nah, hasannya. yang Oten nggak tahu. Oten nggak Itu- tahu kabar wahid itu apa. Hadis-hadis Hasan itu ya Ustadz Bafi, tunggal gitu maksudnya. Bukan Bukan. kabar wahid itu Bukan. beda, bro. Hasan hadis beda, bro. Jadi hadis itu secara hukum dibagi menjadi tiga. Ada sahih, hasan, dhaif. Tapi secara penamaan hadis, maka hadis ini sangat banyak sekali. Salah satunya namanya hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan hanya satu sahabat. Gitu. Oh iya. Berarti itu termasuk ada ahad tadi ya? Hadis ahad, hadis wahid kata Akhizia, betul. Jadi Ya, kabar wahid Itu yang Allah punya nggak betis itu di hadis yang mana, Tad? dalam Bukhari. Yang Allah punya betis. Bukhari ya. Kalau Allah punya betis itu di dalam surah Al-Qalam ayat 40 atau 42 itu. Tadi Yauma kalau yukshafu an sakin. menurut Ustadz Ali, Al-Maidah ayat 64 ini dimaknai Allah itu tangan dibelenggu itu, orang Yahudi menuduh bahwa Allah itu pelit. Nah, ini kan di sini kan apa? Ada kata rezeki kan? Benar yang dikatakan Ustadz Wafi itu rahmat atau rezeki. Padahal Allah itu nggak pelit, sebenarnya seperti itu. Tangan Allah itu terbuka, kedua tangan Allah itu terbuka. Itu artinya Allah itu Maha Pemurah, begitu. Betul enggak, Tad? Al-Qalam berapa, Tad? Al-Maidah. Oh, 42. Memang masuk sih keterangan Ustadz Ali tadi. Saya bacain bentar ya. Biar buat netizen juga ini. Soalnya hujatan ini sering dibawa.
pada hari kiamat ketika muncul huru-haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkap betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud, lalu orang-orang yang beriman pun sujud, dan tinggallah mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Nah, yauma yukshafu an saqin. Kata saqin itu kan bermakna betis secara literal. Padahal cara memahami Al-Qur'an itu kita juga harus memahami yang namanya ilmul balaghah, sastra Arab yang erat kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kata saqun itu adalah kinayatun fi syiddatil amri yaumal qiyamati lil jazai wal amal. Lil jazai wal hisab. Jadi kata sakun yang berarti betis itu bukan betis beneran, bukan. Tetapi itu adalah kinayah, bahasa sastra yang menggambarkan ekstrimnya hal-hal yang terjadi ketika hari kiamat. Karena saat itu amal kita dihisab dan akan dibalas oleh Allah. Nah, di dalam tafsir As-Sawi ala tafsiril Jalalain disebutkan bahwa dulu orang Arab kalau memang mengatakan betis itu tidak harus betis ini. Contoh, kita mendapatkan kecelakaan bagaikan betis yang disingkap. Maksudnya itu karena ekstrimnya kecelakaan tersebut. Karena kita kalau seakan-akan disingkap oleh betis, kita tidak bisa bagaimana. Kita dalam keadaan darurat di sana. Gitu. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Gitu, akhi. Ya, berarti itu lebih ke alegoris ya, Tad? Ya, tapi alegorisnya bedanya Bible sama Al-Quran ya. Kalau Al-Quran memaknai ini kiasan, kinayah, alegoris, ada ilmunya, namanya balaghah. Kalau Bible kan tidak punya ilmu, hanya asumsi kan. Ini alegoris, ketepatan tidak alegoris, nggak ada ilmunya. Baik, berarti kalau di Islam ada balagohnya dan di Kristen ada belegugnya ya. Oke, makasih Tad. Apa beleguk itu? Kepo. Tanya cewek itu. Belagu, katanya belagu. Kalau di hotel belagu, Pak Ustadz. Belegug itu dablo, Tad. Oke, paham. Ini di bawah ini Kokungin tadi nanya ya. Allah itu zat, jadi ini harafiah atau perumpamaan? Naik aja Kokungin. Naik. Ya, naik Bang Kunggi, naik. Bang Nandar monitor ke Bang Nandar? Cara bertanyanya aja salah itu loh. Allah Ini itu Bang zat, Nandar kemana Yang sih? penting itu adalah nanya. alegoris apaan. Jadi cara bertanyanya aja salah dia itu. Yang penting nanya. Gimana sih? Oh iya, bukan yang pertanyaan yang penting ya. nanya terus ngeyel gitu, Cep. Enggak, maksudnya kan mewakili, di bawah kan hotelnya nggak ada, cuman beliau kan. Bang Nandar, monitor ke Bang Nandar. Tidur kali dia nih. Aduh, kebiasaan nih. Afwan Ustadz, bisa bertanya di keluar dari tema ini ya? Boleh. Ustadz siapa maksudnya? Ustadz Sugi? Apa Ustadz Ustadz Cedi, Zia atau Gus Yonatan? Mas Ya, Kian tadi kan saya dengar ini yang ahli yang ahli-ahli hadis ini bisa bertanya keluar dari jalur, maksudnya dari tema ini ya? Ya, Boleh nggak? Keluar tol, nggak apa-apa. Ya, mungkin dapat pencerahan atau ilmu dari sini, Bang. Ada yang banyak Ini hadis, masalah brother. zakat mal, Bang. Bagaimana? Ada yang banyak hadis, brother. Sahih. Itu kabre wahid. Yang kabre wahid gak bisa Bagaimana ambil dengan- akidah dari kabre wahid, brother. Betul. Kalau Iya, apa Mas gimana Jafon. jakat mal gimana? Loh, Wah, Bang Nandar. turun Mas Jafon. Bang Nandar diturunin. Khobar wahid atau hadis ahad ya. Itu masalah itu kalau dibawa ke hadis itu. Ke akidah. Tongku agama Islam, brother, atau Kristen? Orang langsung.
Halo, Tongku. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Silakan Tongku. ada yang bisa dibantu? Ada yang mau ditanyakan Bang Tongku? Ada Ustaz, tapi tentang apa ini? Tentang Bible sama yang namanya kitab orang Kristen itulah ya kan? Oh, maaf kalau nanyain masalah Bible mending ke orang Kristennya langsung. Kalau di sini Enggak. ini aja. Kita jangan sampai monolog di sini ya. Nggak enak. Nanti Maksud kalau ada saya- orang Kristennya baru. Maksud saya ada hubungannya dengan keislaman itunya Ustaz. Ya yang Islamnya aja. Oh, yang Islamnya aja. Oke. Dalam Islam kan kita sudah meyakininya bahwasanya Nabi Isa itu tidak disalib dalam kitab kita Al-Quran. Kemudian kalau orang Kristen itu beranggapan Yesus itu disalib. Kalau kita hubungkan dengan yang dikonfirmasi oleh Al-Quran sama yang ada di kitab mereka itu, mereka kan menanya begini, kok lama sekali baru dikonfirmasi bahwa Yesus bukan Yesus yang disalib, kok baru datangnya Al-Quran baru ada konfirmasinya, sementara orang-orang yang ada di sekitar yang menyaksikan langsung Yesus itu disalib, nyata-nyata Yesus disalib kata mereka. Jadi Baik, berarti intinya kenapa Quran lama mengkonfirmasi ya? Itu ya intinya ya. ya maksud saya, apakah tidak ada pada saat kejadian pensaliban itu, apakah tidak ada konfirmasi langsung atau berita kebenaran bahwasanya bukan si Nabi Isa yang disalib begitu? Karena orang-orang yang silakan. Saya mau sedikit bertanya, itu berarti Tongku orang Muslim atau agama Kristen? Muslim dia. orang Muslim, ya. Orang Muslim. Oke. Siap. Nah, maksud saya untuk meyakinkan keyakinan keyakinan saya biar nggak datang yang seperti ini. Oh iya ya, biar nggak datang yang seperti itu. Nah. Oh iya ya, kok nggak dikonfirmasi ya pada saat Ya, kejadian berarti bahwasanya pertanyaannya cuma itu ya, Brother Tongku ya. Baik, Iya, Ustaz, iya. silakan Ustaz. Ustaz aja. Ini saya jawab keislaman, nanti dilengkapi oleh teman-teman ya yang yang lebih paham dalam hal Bible. Jadi begini, Al-Quran menulis di dalam surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu, Isa tidak dibunuh, wa ma salabuhu, Isa tidak disalib, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan kepada mereka. Nah, jadi ketika orang Kristen mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu disalib, ya, mereka sebenarnya anggapan mereka itu tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena memang diserupakan oleh Nabi Isa. Mereka mengira itu Isa memang gitu. Karena wajahnya mirip gitu. Allah serupakan gitu. Salahnya bagaimana? Salahnya mereka itu tidak beriman kepada perkataan Nabi Isa. Mereka tidak beriman kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah ditegaskan bahwa dia tidak disalib. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak benar-benar yakin bahwa telah membunuh Isa gitu. Jadi sebenarnya orang yang disalib itu ya persis sama Nabi Isa. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib menerangkan bahwa sebelum kejadian Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa mengatakan kepada 12 muridnya, "Man yashtari bil jannah." Barang siapa yang ingin masuk surga, maka dia akan diserupakan dengan aku. Nah, lalu ada salah satu muridnya mengatakan, "Ana, ya Rasulullah." Aku, wahai utusan Allah. Sampai 3 kali Nabi Isa ternyata dia mengklaim dia siap diserupakan. Akhirnya dia diserupakan. Seperti itu. Dan ketika orang Yahudi menangkap
Nabi Isa, yang ditangkap itu adalah orang yang salah sudah. Jadi orang Kristen itu memang menyangka itu adalah Isa putra Maryam. Kenapa? Karena memang wajahnya sudah diserupakan oleh Allah. Nah, kita ya sebagai umat Islam meyakini firman Allah. Lalu apakah ini tidak dikonfirmasi oleh Bible? Sangat dikonfirmasi. Gitu. Bukti-bukti di dalam Bible itu ada. Lalu apakah dari kalangan kekristenan sendiri ada yang tidak menyangkal? Ada yang menyangkal tentang penyalipan Isa? Ada. Yang menyangkal penyalipan Isa itu ada. Bahkan penelitian para pakar, tidak pernah ada catatan Romawi itu pernah menyalibkan seseorang di Palestina. Kalau sekarang kan Palestina, Bethlehem, Nazrain, 2000 tahun yang lalu. Tidak ada bukti sejarahnya. Begitu. Itu sudah diteliti oleh para pakar. Gitu. Mungkin ditambahi Ustadz Sugi atau Mas Syueb atau yang lain. Oke, saya tambahin sedikit ya mengenai mengapa Allah mengkonfirmasinya itu setelah 600 tahun kemudian gitu ya. Saya baca di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang dikerjakan Allah ya, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanyai. Jadi kita kalau melihat ayat ini, kita kembalikan lagi kepada Allah. Itu hak Allah. Kapan Dia mau mengkonfirmasi, itu di luar wewenang kita. Kita tidak boleh menggugat, intinya ya, menggugat Allah nggak boleh. Karena ayatnya kan sangat jelas di situ dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak punya pertanggungan jawab kepada makhluk. Enggak, apapun yang Allah kerjakan makhluk nggak boleh menuntut. Allah tidak tergantung kepada makhluknya. Tidak ada urusan. Apa yang dia kerjakan nggak ada urusannya gitu loh. Tetapi kita yang mempunyai pertanggungjawaban kepada Allah. Apa yang kita kerjakan ya itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustadz Wafi, kira-kira gimana Ustadz? Monggo Ustadz. Jadi kalau dari segi istilahnya kan, taruhlah kita dulu ada di zaman pada saat peristiwa penyalipan itu ya kan, kita kan menyaksikan semua bahwa nyata-nyata Nabi Isa itu telah disalib. Berarti kitalah yang ibaratkan kita ada di situ. Berarti mulai dari saat penyalipan itu kita seolah-olah telah menyaksikan secara nyata, oh Isa itu disalib gitu ya kan. Sampai saat datangnya Al-Quran. Berarti keyakinan orang-orang yang menyaksikan itu sampai saat datangnya Al-Quran meyakini bahwasanya Isa itu disalib. Ya sebenarnya begini Bang. Kalau saya baca Bible itu sendiri ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 91 ayat 8 ya kalau nggak salah ya. Itu di situ Yesus itu cuma nonton. Nah nih Mazmur ada ya, saya bukakan Mazmur 91. Mazmur mana sih Mazmur nih? Nih Mazmur 91 ayatnya ayat 8 ya. Nah nih, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini nubuatan untuk Yesus menurut mereka. Karena nanti di ayat 11-12 itu pernah dikutip oleh iblis ketika iblis menggodai Yesus di gunung itu kan, di dalam Matius 4 ayat 6 ya. Di situ dikatakan malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, itu mengutip dari Mazmur 91 ayat 11-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini nubuatan untuk Yesus nih. Nah, Yesus di sini hanya menonton kalau kita lihat dari nubuatan ini. Belum lagi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 12 ayat 39.
Ketika orang-orang bukan muridnya ya, orang apa maksudnya orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki itu minta satu tanda kepada Yesus. Guru, beri satu lagi kami tanda. Dijawab oleh Yesus, angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Nah, ini harus ada tanda yang terjadi pada Yesus ketika dia di dalam kubur itu. Kalau Yesus mati, berarti nggak ada tanda, nggak ada keajaiban. Keajaiban Yunus adalah ketika dia di dalam perut ikan itu hidup selama 3 hari 3 malam. Nah, demikian juga Yesus harusnya dia hidup di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Kalau dia mati, nggak terjadi keajaiban apa-apa. Nah, kalau dia itu Bang Nandar, Ahijia naikin. Ya, kalau dia hidup, ya, maka tidak ada penyalipan. Karena tidak ada ceritanya orang disalib itu tidak mati. Dan orang yang disalib mati itu paling cepat 3 hari. Sementara Yesus hanya 3 jam. Makanya Pilatus heran. Ketika katanya Yesus sudah mati, heran dia. Karena tidak pernah ditemukan ada kasus orang disalib mati dalam waktu 3 jam, nggak ada. Paling cepat 3 hari. Memang fakta-fakta yang saya baca di Bible ini menunjukkan Yesus tidak mati. Belum lagi nanti ketika dia yang katanya bangkit ya, yang katanya bangkit dari kematian, dia menemui para murid. Dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43 itu. Para murid menyangka Yesus itu hantu. Ya, mereka ngeri. Para murid menyangka Yesus itu hantu. Lalu Yesus ngomong, "Ada apa dengan kamu? Ini aku sendiri. Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku." Nah, sementara para murid masih belum percaya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, "Adakah kau makanan?" Lalu para murid memberi makan ikan goreng. Nah, menurut Yesus, orang yang bangkit dari kematian itu dia harus berupa roh. Itu tertulis di dalam Lukas 20 ayat 36. Ketika ada orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus tentang satu orang wanita yang mempunyai 7 suami. Yang ditanyakan nanti di hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya? "Kamu bodoh, kamu tolol," kata Yesus. Orang yang dibangkitkan tidak ada kawin mengawin. Ya, dia akan seperti ruh. Dia akan seperti malaikat di surga. Nah, kalau dikatakan seperti roh, apa mungkin roh itu ada jasadnya? Kan tidak mungkin. Sementara Yesus lengkap daging dan tulangnya. Bahkan makan ikan goreng. Nah, kalau roh makan ikan goreng, pecel lele laris setiap malam. Hantu, pocong, gendruwo datangin pecel lele, makan ikan goreng nanti. Iya kan? Nah, begitu jawaban saya. Oke, Ustaz. Terima kasih. Brother Tongko, saya mau tambah sedikit. Di dalam Gospel of Barnabas sudah Ya, ya. tulis Jesus atau Isa ibn Maryam alaihissalam bukan salibkan. Gospel of Barnabas, dan yang original buku sekarang harga Ada telepon kayaknya Hizia itu. sekarang itu Gospel of Barnabas harga itu 22 million dollar, brother. Ada original text 1500 tahun kemarin. Itu teks yang tua, umurnya 1500 tahun. Di dalam Gospel of Barnabas sudah tulis explicit Jesus bukan salibkan. Tapi orang Kristen gak mau setuju Gospel of Barnabas, brother. Kenapa? Yang sudah setuju Gospel of Barnabas, semua akidah untuk Trinitas dan crucifixion batalkan dari itu, bro. Betul. Itu original teksnya pakai bahasa apa, brother dia? Italia, Spanyol? No, brother, di Gospel of Barnabas itu dalam bahasa Hebrew. Hebrew ya? Ya. Ibrani. Oke, Ustaz. Jadi Ustaz, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama, Bang. Ya. Lanjut diskusinya. Mas Soeb, Baik, kalau ada yang dari kekristenan silakan naik Gimana? ya. penamaan
Yesus itu sudah benar gak sih? Yeshua. Memang kalau Yeshua dijadikan Yunani jadi Yesus gitu memang ya? Yesus. Yesus ya. Bukan Yezeus gitu. Yezeus Bukan. gitu. Bukan. Iosus. Kalau tulisannya Iosus. Gampangannya Yesus gitu Ustaz ya. Iosus. Yesus. Dari mana Ustaz dapat itu? Yesus. Iya tulisannya memang Iosus dia. Oh gitu. Yang penting jangan dipanggil yogurt. Kalau yogurt bahaya. Betul kan? Tulisannya Iosus kan? Yesus. Bukan pakai Y, Bukan. Iota. pakai I dia. Yesus ya. Cuma I orang sana bacanya kan Y. Gitu. Cuma tulisannya I, Iosus gitu. Ya masih ngena-ngena juga sih Iosus, Isau, Isa, Yosua. Masih masih ngena-ngena dikit lah. Ayahnya Yustus namanya siapa Ustaz Sugi? Itu kan dikatakan di dalam Kolose 11 ayat 4 ya kalau nggak salah ya. Yustus yang dari Yesus. Kolose 11 kalau nggak salah seingat saya sih. Ya, ayahnya namanya Yesus berarti ya. Wih, Koten punya anak gimana sih? Iyalah. Kan Tuhan Maha Kuasa. Masa Tuhan tidak bisa punya anak gitu nanti kalau mereka? Terus istrinya siapa? Istrinya Magdalena. Oh, waduh. Suka-suka Tuhan lah mau ngapain. Kan Maha Kuasa kata Oten. Itu kan making love dong. Tidur di Ketika perahu aja bisa. Ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil menjadi manusia karena Allah sudah mengklaim laisa kamitslihi syai', di dalam Ayub juga diterangkan tidak ada yang bisa sama seperti Allah, seperti Tuhan. Nah, lalu ketika Tuhan itu ingin menjadi manusia, orang Kristen bilang, "Loh, kan Tuhan Maha Kuasa. Ya terserah dia lah mau jadi manusia." Nah, tapi setelah diklaim Tuhan punya anak atau diklaim Tuhan punya istri, mereka langsung bergegas mengatakan, tidak mungkin, mana itu kan katanya. Loh, menjadi manusia aja bisa kok, apalagi punya anak sama punya istri. Gitu ya. Ya. Tuhan punya anak. Berarti ntar kalau misalkan bapaknya meninggal, jadi jabatan Tuhannya turun ke anaknya dong. Iya, kayak dinasti turun temurun. Berarti Yesus jadi Tuhan dong. Ya, dinasti ketuhanan ya. Dinasti ketuhanan itu. Waduh. Bukan dinasti warrior ya. Itu ada urutan di bawah, kalau punya ilmu naik aja sini. Kalian kalau mau debat sama Mikael, siapa Mikael ya? Suruh naik sini dong. Oh, Michael Jackson kali. Michael Jackson penasaran ya, suruh naik sini. Kira-kira berani nggak? Yang cewek Debat itu yang open tadi camp dengan debat saya. sama Bang Juma tadi, dia sosokan pintar bahasa Ibrani. Siapa? Yang di bawah Itu ada Ani Belsiu aja terus. Ada Belsiu di bawah itu. Gus. Kristen itu, Coba Gus. naik dong. Tadi Bang Juma lawan siapa? Salam. Belsiu, ayo langsung Belsiu, ikuti saya, asyhadu. Kamu ini. Bless you agama Kristen. Iya, Kristen asli. Belsiu. Kristen ya. Belsiu, apa itu artinya Belsiu? Apa? Apa itu artinya? Itu Brother, artinya Belsiu? lonceng gereja. Belsi itu enggak ada Lonceng gereja itu artinya. arti. Lonceng gereja hiji ya, bel itu lonceng,
U itu gereja, jadi lonceng gereja. Oh, Bel oke, juga oke, nggak oke. gitu nulisnya. Iya, Bel bukan tulis seperti itu, spelling itu salah. Oke, terserah Bel, you agama Kristen, Katolik, Protestant, Unitarian apa, brother? Oh, saya Protestan saya. Protestant. Bisa suara besar, brother? Saya nggak bisa dengar. Agak keras. Protestant, Apa brother? tadi? Iya, Protestan. Jangan bahasa Inggris lah. Oke. Mau bertanya apa untuk Islam atau mau debat atau diskusi agama Kristen dengan saya? Kalau saya nanti bertanya, gimana ya? Bertanya, oke. Untuk agama Islam? Tanya aja bang. Oke, kita ini ya, gak ada menghujat-hujat ya gitu ya. Kalau saya bertanya. Oke. Suat, batu aswat kah? Andres? Iya ya. Nah, batu aswat itu. Aswat, batu aswat gimana? Batu yang menghapus dosa itu loh. Batu yang menghapus dosa itu yang di Mekah sana. Kenapa itu dikeliling-kelilingi? Dicium. Katanya Dia bertanya tentang batu Hajar Aswad Ahizia. Kenapa batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa katanya? Siapa yang cerita? Ini Belsiu bertanya. Itu Ada hadis. hallucination, brother. Gak ada hadis Kenapa? seperti itu. Kasih Kenapa hadis, batu brother. itu? Kan kita lihat kan batu itu dikelilingi terus dicium. Katanya bisa Brother, menghapus orang dosa. Muslim cium Hijri Aswad. Kenapa? Itu sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalas. Yang cuci dosa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Hijri Aswad. Bukan dari batu itu. Bukan, bro. Yang orang yang kamu lihat cium atau mau pegang Hijri Aswad itu sunnat Rasulullah, the way of the Prophet Muhammad Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Berlawanan Itu dengan aja, bro. kan? Jadi gini, ada ustadz mengatakan, lihat aja nanti di TikTok itu. Bahwasannya Nah, batu Ustaz bukan Ustaz batu bukan itu. Nabi. Orang Islam cerita kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan cerita la ilaha illallah Ustaz Rasulullah. Nauzubillah. Iya betul, Iya, maksud saya kayak Apa gini, itu Ustaz? bro. Yang Saya Ustaz justru- itu sesuai, Brother Bless, dengar saya. Di dalam agama Islam itu eksplisit cerita untuk masalah akidah. Ustaz yang cerita sesuai Quran dan hadis sahih bisa ambil. Tapi Ustaz yang cerita bukan sesuai dengan Quran dan hadis dalam masalah akidah, agak boleh ambil, brother. Islam itu bukan punya satu orang, yang Ustaz tidak punya Islam, brother. Bukan hak milik Islam. Semua itu orang hak milik Islam. Islam itu untuk semua orang. Apa yang tulis eksplisit di dalam Quran dan hadis sahih, Quran, hadis, ijma dan qiyas, itu 4 prinsip untuk dalam Islam. Oke? Apa yang orang cerita sesuai Quran dan hadis, ambil, brother. Tidak cerita sesuai Quran dan hadis, tidak mau ambil. Gini, dengar. Sekarang saya mau bertanya, Ustadz yang cerita seperti itu, cium Hijri Aswad sudah cuci dosa. Di mana tulis seperti itu? Ada hadis sahih? Jadi gini, saya kan nggak tahu ke sana. Kamu kan udah menjelaskan. Gak apa-apa, brother. berarti, Gak apa-apa, ya brother. kan? Banyak, dengar saya. Boleh saya jawab sedikit? Saya nggak bisa Brother Sugi, juga framing. 1 menit saya Soalnya tambah nanti nggak kamu tahu tambah juga lagi, kan. brother Sugi. Ya silakan. Brother Bells, banyak orang di dalam agama Islam cerita itu macam-macam, ya kan? Ada orang seperti itu dosa juga. Ada orang Muslim minum alkohol, zina, prostitusi, ambil sogo, bohong, ada. Tapi itu bukan artinya Islam yang kasih izin untuk dosa seperti itu. Islam cerita eksplisit di dalam Quran dan hadis sahih. Untuk minum alkohol itu dosa. Tapi orang Muslim mau kerja, silakan. Itu konsekuensi pribadi, bro. Ya, ya. Ada yang Ustadz mau cerita seperti itu, pertama ambil dalil di mana itu dalilnya dalam Quran dan hadis sahih. Di mana tulis seperti itu. Nah, baru yang lanjut, brother, oke? Ya, ya, ya. Iya. Oke, boleh saya nambahin sedikit ya. Mengenai
mengelilingi batu itu bukan hanya diajarkan di Islam, itu sudah diajarkan oleh para nabi. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Anda tahu mesbah? Mesbah itu sebuah batu, ya, seperti batu gitu, nanti fungsinya untuk persembahan korban. Nanti mesbah itu dilumuri darah, dilumuri lemak dan sebagainya. Benar, Ya. benar. Kan? Nah, itu dia itu mengelilingi batu juga itu, Daud. Di dalam Mazmur 26 Ya, ayat 6. adat mereka memang. Iya, memang. Nah, itu Tradisi adatnya. di sana. Iya, para nabi mengajarkan itu. Dan Islam juga menjalankan itu gitu ya. Kemudian mengenai menghapus dosa, kalau di Islam taruhlah argumen Anda itu benar yang Anda sampaikan ini dalam tanda kutip ya. Ya, bahkan di dalam kitab Anda kotoran sapi bisa menghapus dosa. Nah, kaget kamu. Di mana itu tertulis? Nggak kaget. Ya. Nggak kaget. Itu Nggak memang kaget. cerita di sana. Iya. Waktu peperangan kalau nggak salah. Bukan. Itu kalau kita lihat di dalam Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kotorannya, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar dengan api di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Bukan. Itu waktu peperangan. Baca ayatnya, jangan dibilang bukan dulu. Coba Dibaca. baca dulu judulnya apa? Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar sampai habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Kok bukan Coba baca, apanya? Pak. Coba baca Bapak dulu judulnya apa situ? Bentar, itu tadi Itu saya- judulnya versi PS Persija. Nggak, saya belum buka Alkitab ya, saya buka dulu ya, bentar. Keluaran 29, bentar. 29 ayat 14. Nah, ini kalau kita lihat judulnya, panjang banget di atas, mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itu nggak ada konteksnya dengan perang, kan? Ya, ini mengenai penyucian Harun dan anak-anaknya. Enggak, temanku mau suruh dibukakan. Soalnya aku tahu juga itu ceritanya. Iya. Dan harus diperintahkan ke kami tuh. Beda perintah. Itu kan perjanjian Musa dengan Tuhan, perjanjian lama. Iya, yang saya bilang kan tadi di kitabmu gitu loh. Di kitabmu itu ada penghapusan dosa pakai kulit sapi dan kotorannya. Nah, kalau di Islam, taruhlah yang kamu bawa itu benar dengan batu, mencium batu. Taruh itu argumenmu benar gitu. Ribut masih bujangan. Dupur lempar kan kepalanya. Ribut kan. Apa itu? Lanjut. Udah saya jawab dah. Apalagi yang mau ditanyakan? Gini, masalah poligami kan aku gak ini ya. Ibaratnya Bapak kan menjelaskan, saya kan bertanya supaya Belsio, masalah apa yang- poligami, tunggu dulu brother, masalah poligami tidak ada koneksi dengan masalah monotheism dan polytheism. Pertama, agama Islam dan agama Kristiani, masalah pertama itu bukan poligami bro. Masalah itu pertama monotheism dan polytheism. Tuhan itu satu, lebih dari satu. Cerita untuk ini brother. Yang orang punya 4 istri, 3 istri, 2 istri, ini tidak ada yang koneksi dengan akidah. Akidah itu masalah, ini masalah kalau orang mau, oke, orang nggak mau terserah. Itu bukan wajib or farz di dalam Islam untuk nikah lebih dari satu ya. Masalah asli kamu gak mau cerita, masalah asli apa dalam agama Islam dan Kristen, apa kontradiksi. Masalah monotheism dan polytheism. Harusnya diskusi itu brother. Jangan yang cerita untuk lain masalah yang tidak ada masalah untuk koneksi dengan monotheism. Apakah
poligami ada koneksi dengan akidah monotheism dan polytheism, Tuhan lebih dari satu atau satu. Cerita untuk ini bro, jazakallah. Ya, saya tanggapi ya mengenai poligami ya, nggak apa-apa Hiji ya. Saya tanggapi mengenai poligami di Islam itu tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan. Ya, itu ayatnya kan sangat jelas. Nikahilah perempuan ya 1, 2, 3 2, 3 atau 4. Tetapi kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup satu saja. Cukup satu saja. Hanya agama Islam yang menganjurkan untuk menikah cukup satu saja. Agama lain nggak ada. Nah, sementara di Kristen, sepanjang saya membaca Bible, tidak ada larangan poligami. Di Perjanjian Baru silahkan cek di mana ada larangan poligami. Justru bentar. Justru kalau saya lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, poligami tanpa batas. Tuhan menyuruh poligami tanpa batas di situ. Ya, ini saya bacakan ayatnya. 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuh, telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kalau itu belum cukup, kalau itu belum cukup, akan ku tambah lagi ini dan itu. Ya, termasuk istri. Kalau istri yang sudah diberikan masih belum cukup, akan ditambah lagi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan 21 ayat 15 ya, di situ ada aturan poligami, Bang. Ulangan 21 ayat 15, ingat, saya coba cek dulu ya. Nah ini, apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, bagi istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Ada nih aturan poligami. Bagaimana cara membagi warisan? Sementara saya tidak menemukan satupun ayat larangan poligami di dalam Bible. Kalau ada silahkan tunjukkan. Oke. Jadi di situ ada tertulis. Udah bisa kau buka? Belum. Gini ya, aku hafal aja. Apa itu ditulis? Orang yang boleh menikah lagi itu kalau istrinya berzina. Dan tidak diperbolehkan sih, tapi ada ayatnya itu, ada ayatnya situ. Di mana? Di mana? Menikah lagi itu wanita yang berzina. Kalau laki-laki kayaknya nggak ada, nggak boleh poligami kami. Di mana ayatnya, Bang? Nggak boleh poligami di mana? Yang ada di larangan cerai ada. Sementara cerai itu bahkan poligami. Cerai itu nambah istri. Ya, cerai itu pisah dengan istri, poligami nambah istri. Kok disamakan? Tapi kenapa kami Kristen nggak boleh poligami ya? Bisa Bapak jelaskan dulu. Bapak kan ahli kitab kayaknya. Nah, itu kan aturan dari bapak-bapak gereja, bukan dari aturan apa yang tertulis di dalam Bible. Kalau di Bible sendiri nggak ada larangan poligami, nggak ada. Berarti Bapak ngambil yang apanya aja, yang salah-salahnya? Kok ngambil salah-salahnya gimana sih? Justru saya ini meluruskan gitu loh, meluruskan yang diimani orang Kristen. Orang Kristen mempercayai poligami dilarang, tapi tidak ada aturannya gitu loh. Bukan menyalahnyalahkan. Dilarang gitu loh. Masa aturan dari bapak gereja ini siapa sih sebenarnya? Maksud Bapak? Ya, ada Bapak Sugi, Bapak Wati, Bapak Sueb. Ya, aku baru tahu juga di sini ada bapak-bapak gereja. Ya, aku seperti Irenius, seperti itulah. Masa suruh nyebutin banyak itu? Itu kan pemilihan apa Tuhan itu sama bapak-bapak gereja itu di Antioquia.
Tapi secara tertulis tidak ada, Bang, larangan poligami nggak ada. Coba dicari deh. Saya kasih waktu berapa? Mau berapa minggu? Saya kasih waktu di mana larangan poligami. Nggak ada. Justru poligami diatur di dalam Bible. Ulangan 21 ayat 15. Tuhan membolehkan poligami tanpa batas. Mana? 2 Samuel 12 ayat 8. Nabi-nabi poligami semua. Abraham poligami, Daud poligami, Salomo poligami. Semua para nabi poligami. Tapi kami kenapa dilarang? Nggak tahu. Seharusnya kan enak itu poligami. Iya, itu saya nggak tahu. Itu urusan Anda. Cuma kalau saya ditanya mana ayatnya, nggak ada yang tahu. Soalnya gini, ada tetangga saya kan, saya lihat dia mau nikah 2 kali. Itu ditanya gerejanya di mana? Gerejanya misalnya di HKI. Terus ditanya apa statusnya? Ya, lihat dulu brother Sudah Ben. menikah. Konsep poligami di dalam Islam, orang bisa adil dengan 4 istri, bisa poligami. Apa itu artinya adil? Bisa kasih uang semua sama. Misal pertama istri kasih uang 15 juta, 2 istri yang kasih sama juga. Ada yang 3 istri kasih sama juga ya. Yang adil seperti itu. Yang kedua, saya mau sekarang cerita lebih open ya. Misal pertama istri gak bisa kasih seks lagi dengan suami ya kan? Yang istri yang kedua bisa. Nanti suami tidak keluar dari rumah untuk zina. Oke? Yang alasan 3, istri yang pertama gak bisa lahir anak lebih dari 2 atau 3. Yang istri 2 bisa lahir 2 atau 3 anak lagi, tambah anak. Ya kan? Banyak alasan di dalam agama Islam untuk poligami, brother. Ya kan? Untuk untuk orang suami tidak zina di luar atau prostitusi di luar, tambahkan istri aja. Tapi harusnya adil dulu. Ada kuat untuk bayar nafkah untuk istri, silakan. Yang tidak ada kuat, diam aja. Puasa. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya sama saya dulu? Ya, saya tanya. Biar saya jawab dulu. Nah, tadi saya kembali ke tema yang awal, Belsio ya. Yuk. Masalah batu Hajar Aswad, Belsio. Iya. Menurut Belsio, lebih mulia mana? Batu Hajar Aswad atau Yesus? Lu. Ini mau mengajak berantem kita nih. Loh, pertanyaan saya, lebih mulia mana? Batu Hajar Aswad atau Yesus? Lebih mulia mana? Batu Hajar Aswad atau Yesus? Gitu ya? Iya. Ya jawab aja, Jawab, bukan Bang. ngajak berantem, Bang. Jawab aja. Oke. Jangan Jangan Saya kan sensitif. Kristen. Ya, jangan Lebih sensitif. mulia Yesus. Nah, silakan Bukan. aja. Ya, Lebih terus? mulia Yesus. Lebih mulia Yesus. Ya, tanpa Padahal terkecuali Yesus ya. itu gini, Bang. Yesus itu kan batu yang dibuang oleh tukang bangunan gitu loh. Makanya bagi saya ya, Yesus itu lebih rendah daripada karena batu Hajar Aswad itu batu dari surga, Bang. Kalau Yesus kan batu yang dibuang sama tukang bangunan gitu loh. Batu penjuru ya. Percaya nggak, Bang Belsio? Ya enggak lah, Bang, ini premium. Matius 21 ayat 42, Bang. Coba Anda baca, Bang. Coba Matius 21 Ntar dulu, Ustaz. 42. Ntar dulu, Ustaz. Biar kena anunya, Ustaz. Kena. Ya. Oke. Sampean percaya nggak kalau Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang bangunan rumah subsidi ya? Yesus itu manusia. Batu, kitab kamu yang bilang batu loh. Kisah para Rasul 4 ayat 11, coba baca. Mungkin ada yang Tunggu salah dulu, mengartikan. Ustaz. Aduh. Nggak kan. Iya, silakan. Duh. Lanjut Ustaz. Lanjutlah. Iya, lanjut Ustaz Wabi, lanjut. Saya Udah, hanya lanjut, ngerti ayatnya sudah. aja. Iya, itu di dalam kisah para Rasul 4:11 itu loh. Yesus itu adalah batu yang dibuang, Bang. Apa ditulis? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Iya.
Nah itu, Itu perumpamaan ya, kayaknya. iya, diumpamakan batu yang dibuang dia. Makanya pertanyaannya itu mana lebih mulia, batu Hajar Aswad atau Yesus gitu. Ya lebih mulia Yesus lah, kalian pun ada-ada aja kalian. Monggo Ustaz Bafi dilanjutkan temanya ini. Merinding, dengar, merinding saya kalian banding-bandingkan Tuhan kami dengan batu. Takut saya karena ini loh. Enggak, mujizat bukan Yesus kita itu yang nyata loh. membandingkan, tapi kita membaca di gospelnya sendiri, ada tertulis. Iya, Makanya itu baca gospel yang perumpamaan, benar bro. biar paham. Bukan dia jadi batu. Bro, Emang gini loh. tulisannya kayak gitu. Lanjut Ustaz. Itu Gini, bro. menunjuk- Kamu tahu ayat itu perumpamaan tahu dari siapa? Tahu dari kalian baca. Ah, gimana sih? Iya. Ayat itu bukan perumpamaan. Yesus itu memang batu, bro. Buktinya dia dilempar-lempar sama batu waktu disalib. Dilempar dia, siapa melempar dia waktu disalib? Oh, orang pulang habis nyalip Yesus aja orang mukul-mukul dirinya. Kayak orang gila semua gitu. Dicambut, bukan dilempar. Gini, bro. Mm-mm. Kalau ayat itu benar-benar bermakna begitu, jangan dikira alegoris. Kalau memang ayat itu makna alegoris, apa dasarnya? Dalilnya apa? Kalau ayat itu bermakna alegoris. Itu kan di kisah para rasul. Kisah para rasul itu semua menceritakan lebih banyak perumpamaan. Sama dengan Mazmur yang dibaca tadi. Mazmur itu lebih Ya, banyak saya minta dalil. Nyanyian Saya Daud. minta dalil bahwa kisah para rasul 4 ayat 11 itu adalah perumpamaan. Mana dalilnya? Pernah nggak Lukas bilang itu perumpamaan? Udah siap komen apa? Biar buka dulu kita tuh. Coba, keterangannya dari mana itu kalau itu perumpamaan? Yang pastinya itu perumpamaan lah. Coba baca selanjutnya. Biar aku ngerti. Loh, jangan kemana-mana dulu. Kita fokus ayat itu. Kalau memang ayat itu dikatakan perumpamaan, seharusnya Anda punya dasar. Kalau giliran batu Hajar Aswad dasarnya gini. gini. Saya udah bisa maksud itu. Dasarnya kayak gini. Di mana Gimana? di mana anak Allah itu dianiaya. Tidak selayaknya anak Allah. Loh, buktinya anak Allah ternyata dianiaya, dipukul-pukul. Iya, dan pada akhirnya anak Allah itu menunjukkan kekuasaannya di hari ketiga. Inilah saya. Ya, gini bro, kita jangan kemana-mana dulu. Kita fokus lebih mulia mana Hajar Aswad atau Yesus gitu loh. Berarti kalau Hajar Aswad, Kalian gini loh, kalian buat perbandingan gini. Sebenarnya saya yang merinding gitu loh. Karena mujizat Loh. Tuhan itu, mujizat Yesus itu nyata pada kehidupan setiap orang. lo tadi kan kamu mengatakan di awal Mas Belsiu kan bilang tuh kalau Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Ini baru batu loh di Islam bisa menghapus dosa, apalagi nabinya gitu loh. Berarti lebih hebat mana, Yesus atau baju Hajar Aswad? Bukannya tadi dibantah tadi itu. Dibantah Pak apa ini? Siapa? Pak Nah, Muhammad. gitu Mas Belsiu. Kalau kamu memandang batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa sebagai Hajar Yamani nantinya, itu Anda maknai secara literal, tapi kenapa ketika Yesus dianggap seperti batu, kamu memaknai secara alegoris? Kan tidak fair namanya. Loh. Apanya, Saya kan tadi bertanya, Anda menjelaskan, jangan membandingkan ke Tuhan saya. Gini, yang Anda kan pertama, bertanya tadi tentang Tuhan saya jelaskan. Itu maknanya di hari waktu anak Allah itu dianiaya, disalibkan, dan pada akhirnya anak Allah itu menunjukkan, inilah saya, Tuhan kalian, kan gitu. lebih abadi mana, Hajar Aswad atau Yesus? Nah, ini merinding juga. Loh, Hajar Aswad sampai sekarang ada Belsiu di Mekah Belsiu, tidak pernah kemana-mana itu. Yesus sudah diangkat, ditombak sembarang itu. Kan lebih hebat Hajar Aswad, dimuliakan banget. Brother Naja, Brother Wafi, Ya, brother. saya sudah kirim hadis Bukhari 1597. Yang bisa baca nanti Brother Belsiu ada faham juga apa itu hukum untuk hijrah aswad di dalam Islam.
Ini saya kalau keluar dari ini TikTok nanti saya kepental akhi. Saya tidak bisa. Oh, ada yang satu HP. Oh, susah juga Ya. saya itu. Saya juga satu Bagaimana HP. itu? Makanya nunggu teman saya buka Ada Alkitab. yang orang bisa buka Bukhari hadis 1597? Hadis Bukhari nomor berapa? 1597. Masa Ini hostnya kemana sih ya? Oh, Cepi mau buka? Ya, silakan. Ini buat si Manchester ya. Di dalam Kitabul Hajj. Berapa? 1597. 1597. Kitabul Hajj. Ya, bentar saya jawab dulu si Manchester ya. Suruh ke sini aja si Mikaelnya atau di debat di dunia nyata ya. Kita tantang, ayo. Mau di gereja mana, ayo. Gak usah mengagung-agungkan debater blow on. Itu perempuan apa cowok sih? Perempuan yang sosokan bisa bahasa Ibrani cuma bisa anihu gitu aja udah diagung-agungkan. Si Michael mah bikin video TikTok, ketiknya sama duetnya dimatiin. Iya, kita banyak tapi di situ, anjir. Iya, Bisa anihu dia doang. seolah-olah menjawab semua pertanyaan tapi stage-nya dimatiin sama dia, gak bisa di stage. iya. Terus kita di tag-tag sama Oten disebut-sebut. Ayo Nandar jawab loh. Gimana bisa jawab? Orang sticknya dimatiin gitu kan. Kalau dia live aku naik nggak dinaikin. Muhammad bin Katsir telah Dan mengabarkan salah, Sama, kan? saya juga pernah mau naik Gus, gak dinaik-naikin sama dia. Kurang kenceng, Sudah Cep. buka Sister Iya. Nona? sudah orang-orang telah Bisa buka cam? menceritakan ya bete itu aduh. Ingin nyerang. Mau ada menyerang. Saya mau bilang cowok kayak cewek, mau bilang cewek ya potongannya cowok kata saya. Enggak, kalau emang benar-benar jago debat dunia nyata aja, mau di mana sok, di gereja mana tinggal tunjuk. Tak boleh. Kita yang Kalau biayain debat semuanya. dunia nyata, gini bro. Kalau debat di dunia nyata, itu akan menimbulkan konflik yang besar. Ngerti nggak? Siapa kemarin HTD aman di Jogja sama Ustadz Wapi? Ya kan karena nggak buka-bukaan. Aneh. Apanya ada buka-bukaan di Apa? live kan itu? Apa yang mau Yang dibuka? ditanya itu kan Ngapain? ketuhanannya Yesus. Baca ini Sister. Sekarang lihat dulu Belsiu ya. Apa posisi Hijri Aswad di dalam agama Islam, oke? Oke, aku yang baca Sahih. biar Ya, ini kan. ini hadis Sahih Bukhari. Sister Nona baca bahasa Indonesia. Jazakallah khair. Oke. telah menceritakan kepada Mananya? kami Muhammad bin Katsir Diam-diam. telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-Amashi dari Ibrahim dari Abis bin Robiah dari Umar bahwa ia datang ke Hajar Aswad, kemudian menciumnya dan berkata, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanya sekedar batu yang tidak bermanfaat dan tidak membawa mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Berarti Hijri Aswad gak bisa manfaatkan Sister Nona, betul? Hanya karena Rasulullah melakukan itu, menciumnya. Iya. Iya. Ini sebelum itu ada statement apa, Sister? Bisa buka itu? Hadis ya, saya mau lihat. Saya mau kasih info. Tak nih. Ya Allah penjara buang. Ketemu nggak ada. Cek, kok nggak ada suara, Cep? Yuk. Buka apa? Nggak nge-lag. Ini emang pada diam semua di atasnya. Bukan saya itu tunggu untuk yang dalil itu saya mau kasih. Brother Nel Bebel cerita, ada yang Ustaz cerita cium Hijri Aswad itu cuci dosa, tapi di dalam hadis Bukhari 1597
Umar Faruk radhiyallahu taala anhu kasih info Hijri Aswad gak bisa kasih orang apa itu manfaatkan yang huruf itu dalam bahasa Indonesia. Yang saya tahu betul bahwa Anda hanya sabu batu itu tidak dapat merugikan atau mengutukan siapapun. Nah itu, Sister bisa buka Pak itu dalam bahasa Indonesia. Yang hadis sama itu ya. Bahasa Indonesia Sister. Iya. Dalam bahasa Indonesia, Brother Sister Nona. Jazakallah. Tunggu bentar, kalau orang ini nanti ngomong ayat, langsung kau bukakan di situ. Biar kita barbar dulu orang ini. Alkitab harus standby kan, Bre? Biar kita selesaikan secara jantan. Ah, ini lama banget, HP murah nih. Ah, oke. HP ngasih. Oke, jangan baca sanad Sister, baca aja matan langsung. Apa yang cerita Umar Faruk? Gimana? Yang bahasa Indonesia. Apa yang cerita Umar Faruk? Ya, ini Brother Sister. Ini. Ya, jangan baca sanad. Bahwa ia datang ke Hajar Aswad, kemudian menciumnya dan berkata, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanya sekedar batu yang tidak bermanfaat dan tidak membawa mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah. Hop Sister, hop dulu sih. Yang Bebelsiu, Hijri Aswad tidak bisa kasih manfaatkan. Di dalam sini cerita bermanfaatkan dan tidak membawa madurat. Apa itu Sister? Membawa Madrat. Manfaat. Madrat. Berarti Hijri Aswad tidak ada kuat untuk cuci dosa orang. Sekarang sudah kasih dalil eksplisit dari Bukhari 1597. Oke? Oke, dengar itu Islam yang menonton itu, biar jangan kena tipu-tipu juga kalian. Dengar ya ini ya. Dengar, seandainya aku tidak melihat Rasulullah tidak mencium, maka aku tidak akan menciummu. Jadi hanya mengikuti Rasulullah. Paham ya, Belsu? Iya. Berarti kan inti poinnya kita nggak naik haji pun, kalau perbuatan kita baik ya surga itu kan milik Allah kan gitu. Iya, Simpel itu kan. Yang orang Muslim cium Hijri Aswad, kenapa? Alasannya apa? Itu Rasulullah sudah cium, itu sunnah Rasulullah. Sahabat Rasulullah Umar Faruk radhiyallahu taala anhu, ini hadis marfu dan mauquf dua-duanya. Sudah kasih info, saya cium kamu, kenapa? Ya Rasulullah cium juga. Tapi itu tidak artinya Hijri Aswad bisa kasih pahala atau bisa cuci dosa orang, gak bisa itu. Tidak ada kuat. Batu tidak ada kuat untuk cuci dosa. Yang Bukhari ada hadis eksplisit tulis syarat sahih dan matan sahih. Oke? Yuk, salut saya sama Anda, Pak Muhammad. Keren. Itu kan pas masuk ke pikiran. Biar sekalian Islam lainnya kan dengar. Soalnya ada itu di viral, bisa menghapus dosa, batu suci. Coba nanti Bapak buka, Pak Muhammad buka di TikTok ini, ada ustadz yang viral ini. Kedua, saya mau bertanya juga tentang di surga. Bisa Bapak klarifikasi itu dengan penjelasan yang enak didengarkan, yang memang pas lah. Tentang di surga, katanya memecahkan perawan istri-istrinya gitu, dan dapat 72 bidadari. Itu 3 ustadz mengatakan itu. Bisa Pak Muhammad terangkan itu? Halo? Ngelek kah saya? Enggak. Bisa bukakan nggak hadis yang saya kirim ke WA jenengan? Oke, bentar.
Belsu dapat info dari viral lah, dari TikTok. So ya. Sekarang kita yang ngambil viralnya lagi, katanya bisa memecahkan di surga memecahkan perawan Dulu, istri-istrinya. Mas Bels, itu saya terangkan ya. Jadi gini, ya. Jadi hadis ini itu faqala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mashahuma kafaratun lil khotoya rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun. Jadi mengusap Hajar Aswad itu dapat menebus dosa, dapat menghapus kesalahan-kesalahan dosa. Nah, kan hadis ini yang dipakai oleh orang Kristen ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 959 dan ini hadisnya hasan. Mengusap Hajar Aswad itu dapat menghapus dosa. Nah, hadis ini yang dipakai sama sebagian orang Kristen. Fahadzal hadis la yu'aridu annal hajar. Bentar, kok kami yang make? Duh, tunggu dulu, dengerin dulu. Kan saya sering berdiskusi dengan orang Kristen, biasanya pakai ini gitu loh. Oke, next. Nah, fahadzal hadis la yu'aridu annal hajara nafsahu la yanfa' wa la yadhur. Jadi hadis ini tidak menentang keterangan bahwa kata Sayyidina Umar, hadis itu bahwa batu itu tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Tadi kan Sayyidina Umar mengatakan batu ini tidak berbahaya dan tidak akan memberi manfaat. Lalu bagaimana? Padahal ada hadis yang mengatakan mengusap Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Nah, ini tidak bertentangan. Kenapa kok tidak bertentangan? Li'annahu lam yunsab ilal hajar al-qudrah ala takfiril khotoya. Karena ini tidak dinisbatkan, tidak dikaitkan dengan kekuatan batu itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kekuatan batu. Wa innama ja'alallahu mashahu sababan yukaffirullah bihi khotoya man sya'a. Tetapi ada perintah Allah menyuruh untuk mengusap Hajar Aswad dan pekerjaan itu dapat Allah ampuni dosanya. Jadi yang mengampuni Allah. Allah sama dengan Allah nyuruh kita sholat, Allah akan ampuni dosa kita. Allah nyuruh kita puasa, maka Allah ampuni dosa kita. Bukan puasa sama sholatnya yang mengampuni dosa bukan. Tapi karena Allah memerintahkan, maka Allah akan ngasih garansi atau hadiah, kalau kamu melakukan ini, aku akan menghapus dosa kamu. Begitu. Makanya kama ja'alal wudu was shalah wal hajj wa ghairu hadza minal ibadat sababan yukaffiru biha khataaya man syaa min ibadih. Jadi sebagaimana Allah menyuruh kita haji, menyuruh kita wudu, menyuruh kita sholat, bukan haji wudu sholatnya yang menghapus dosa, tapi karena Allah memberikan hadiah orang yang melakukan sholat dapat menghapus dosa, sama dengan orang yang melakukan mengusap Hajar Aswad, itu juga Allah yang menghapus dosanya. Itu sama. Wa innama syara'an nabiyyu alaihi salam takbilahu. Dan Rasulullah juga menyuruh untuk mencium Hajar Aswad. Ala ma kanat syari'atu Ibrahim alaihi salam. Dan itu sudah menjadi syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'anna ma'nahu at-tadhallul lillahi wal khudu'. Perintah ini karena kita itu harus merendahkan diri dan kita harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Mas Belsiu. Sekian, terima kasih. Berarti gini, aku jadi bingung lagi kan. Berarti kesimpulannya Allah yang menyuruh kalau mencium batu ini akan dapat menghapus dosa kan gitu, bukan batu itu yang menghapus. Kan gitu. Ya, bukan kekuatan batunya yang menghapus. Tapi ketika Allah menyuruh kita berhaji, contohnya, atau sholat, maka aku hapus dosanya. Jadi bukan haji dan sholatnya yang menghapus dosa. Tapi ketika Allah menyuruh kita sesuatu, maka Allah akan ngasih hadiah sama kita dengan menghapus kita dosanya. klarifikasi dulu, ini dosa apa? Semua dosa kita dihapus atau dosa misalnya, entah dosa apa lah ya kan? Nah, itu ada semua dosa di layar ya. Kalau semua dosa dihapus, maka orang akan berbuat jahat dengan jawaban. Di layar itu ada tulisan itu. Wal imtithal li syar'i ja'alahu Allah Ta'ala sababan li jalbil hasanat wa takfiris sayyiat. Jadi
Ketika kita menjalankan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah, maka itu menjadi sebab kita akan mendapatkan pahala dan dosa kita akan diampuni. Nah, dosa apa maksudnya? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, itu butuh yang namanya taubat. Begitu, bro. Taubat itu syaratnya ada 3. Ini bro, Taubat itu dengar. syaratnya ada Ini 3. yang Pertama, saya suka gini. Ini membawa perdamaian ini penjelasan ini. Jadi Islam-Islam yang rasis itu didengar. Jangan nanti kalian bom-bom gereja, batu ini bisa menghapus. Kan gitu. Yang dimaksud dosa kecil, misalnya kau curi rokok orang atau korek orang, mungkin bisa lah dihapus itu. Kalau namun membunuh nggak bisa kan gitu Pak Ustadz. Kok malah ke korek? Ya kan dosa kecil, nyuri korek dengan membunuh orang kan beda itu dosanya. Dihukum pun beda. Oh, sepertinya Anda pengalaman kehilangan korek sepertinya ya. Aduh, itu udah keturunan itu dari seorang perokok. Ya, sudah ya. Itu sudah Ya, jelas. mantap. Terima kasih Itu Mbak baru. Nona Jebi. Iya. Saya suka gitu penjelasan itu, membawa perdamaian kan gitu. Supaya nggak usah ada yang rasis-rasis lah. Nanti dibunuhnya anak orang, batu ini bisa menghapus kok. Nah, ini. Tapi Oke, kalau ngambil saya- tanpa izin boleh enggak, bro? Ngambil apa korek? Ya ngambil apa aja tanpa izin gitu boleh enggak tuh? Ya itu kayak ngambil keledai Itu gitu namanya- kan tanpa izin. itu Yang punya namanya- boleh nggak? Biar dulu Bang Kian Beda. Kalau Yesus menyuruh untuk mengambil itu sudah ditahu yang punya. Oh enggak. Sama seperti saya. Dengar dulu, sama seperti saya. Iya, kan memang dituliskan di situ yang udah ditahu. Karena gini. Biar aku terangkan. Sama seperti saya, bro. Ambil ada di sana. Oh apa? Contohnya lah, ambil di sana ada emas 1 kilo. Yang punyanya itu orang ini. Cep udah cep itu. Kamu ambil aja, bilang aja samanya nanti atas namaku. Ya udah diambil. Itu kan udah Oke. tahu. Oke, kita Jadi baca gitu. ayatnya bareng-bareng ya. Ada apakah Iya, Yesus bentar menyuruh, Bang, bentar Yesus Bang. menyuruh. Bentar Bang, Oke, bentar. Kita baca ayatnya sesuai dengan argumen Anda apa tidak? Matius 21. Ya, dari ayat 1 kita baca. Bentar, aku buka. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendai seekor keledai, dan seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Di mana ada izin, bro? Di mana ada yang punya di sini, bro? Iya, kan udah dibilangnya. Sama dengan Itu Tuhan saya. maling itu, Tuhan nyuruh maling. Dengar, saya sama dengan saya. Bro, aku bilang lah sama misalnya sama Pak Kian ya, Pak Kian. Ambil dulu di rumah sana emas 1 kilo. Bilang aja aku memerlukannya. Kalau misalnya Nggak ada mereka di situ, nggak bertanya. ada yang punya, di situ nggak ada yang punyanya ya, Ustaz Sugi. Iya, kalau mereka kan nggak ditanya kan. Loh, kalau nggak ada yang punyanya terus diambil ya maling namanya. Gimana sih lu? Penjelasannya itu loh, penjelasannya itu harus kita simak dulu. Harus kita simak, bro. Jadi sesudah itu dia kan membawa orang 5.000 orang. Ya. 5.000 orang mengikuti dia. Sekalaulah seandainya itu dicuri, bayangkan pasti ada yang komplain, woi pencuri kan, namanya 5.000 orang, dia kan nggak lari. 5.000 orang bahkan mengikuti. Jangan-jangan yang punya keledai itu pun mengikuti juga. Kan gitu. Cuman karena dia tahu upahnya akan ditambah dengan perbuatannya ya. Ini malah Nah, asumsi aja. kemana-mana ini. Tunjukkan ayatnya di situ ada Bukan 5.000 orang. asumsi. Enggak, tunjukkan ayatnya di Justru mana. Bapak yang mengasumsikan. Tunjukkan ayatnya di mana di situ ada 5.000 orang.
Coba Nggak Matius ada. berapa tadi? Biar aku baca, aku pun Matius 21 ayat panas dingin 1. aku, langsung aku baca dulu. Ya. Matius berapa? 21. Matius 21, Bre. Nah, dari ayat 1. Matius 21 ayat 1. Di situ nggak ada, disuruh izin nggak ada. Di perjanjian baru, perjanjian baru. Iya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah, bukan izinlah dulu, ndak ada. Langsung lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nggak ada diperintah izin sama yang punya, bro. Dengar, biar ku jelaskan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya. Dengar ya, ketika dia nyampe di Yerusalem, di Betfage, contohnya saya ketika nyampe dari Medan ke Jakarta, di Jakarta lah saya ini posisinya. Aku bilang lah sama siapa ini, Ambillah motor orang ini. itu, gitu ya. Iya. Ambillah motor orang itu dan bawalah kemari ya. Orangnya Tangkap udah polisi kamu, bro. Dengar dulu. Brother, sudah turun? Saya mencontohkan ibaratnya saya di Jakarta nih ya. Aku bilang lah sama Pak Kian. Pak Kian, pergilah ke kampung yang di depan itu, aku bilang. Siap, saya pergi. Di situ kamu akan menemukan motor. ya. Aku udah tahu ini motor Scoopy kan gitu. Bukan mengada-ngada juga aku. Motor Scoopy yang berplat 323 misalnya. Kan keledai betina katanya kan. Kuncinya ada di situ gitu kan. Kuncinya ada di situ. Starter lalu bawa kemari ya. Tangkap polisi kalau gitu. Kok ditangkap polisi? Dengar dulu. Iya pasti ditangkap. Iya. Dan jika orang itu menegur kamu, katakanlah si Belsiu Di situ nggak memerlukannya. tertulis ada orangnya, bro. Lu di situ kan tertulis dan jika lo ada orang menegur kamu. Iya, tapi nggak ada orang. Berarti nggak ada. Kan nggak ada Dan yang jika- negor. Iya kan nggak ada yang negor kan udah aku bilang tadi. Dan Nah, jika berarti nggak ada orang. Aman. Malingnya aman, nggak ada yang mengetahui berarti. Ini saya sudah bilang sama Pak Kian, kalau yang punyanya menegur kau, bilang aja si Belsiu membutuhkan. Si Belsiu nanti Sekarang kan ke saya nggak ada yang negor nih, nggak ada yang negor ke saya, berarti yang punyanya ada nggak? Berarti yang punya motor itu dapat upah. Upahnya akan ditambah karena keledainya sudah diambil Tuhan. Di mana ada itu? Di mana mau ditambah upahnya itu di mana di ayat itu? Di ayat 3-nya kan dijelaskan, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera Itu kalau ada yang menegur. Ternyata nggak ada yang menegur loh, bro. Itu kalau ada yang menegur. Nah, di situ kan nggak ada yang menegur. Saya sudah kasih tahu sama Pak Kian, kalau yang punyanya menegur kau, bilang aja si Belsiu membutuhkan. Nah, Itu terus berarti saya ngambil kan. Saya Nih, dengan dengerin. yang punya motor itu udah Saya tahu. ngambil motor itu, tapi ke saya nggak ada yang menegur. nggak? Berarti yang punyanya ada nggak? Iya. Saya dengan yang punya motor itu sudah tahu. Loh, Di Mana mana? ayatnya? Yang punya udah tahu Mana di ayatnya? mana? Loh, masa saya berani mengatakan misalnya kalau yang punya motor ya, itu mana ayatnya? Mana ayatnya? Kita sesuai ayat. Di mana tertulis ada apa? kan dia udah jelas sekali dikatakan Pak Sugi. Bapak Jikalau rendah hati. ada orangnya. Inilah aku paling Jikalau ada orangnya, buktinya kan nggak ada orangnya. Berarti itu namanya Ya, nggak. maling. jadi asumsi kalian ini maling gitu. Maling. Ya udah, berarti asumsi kalian salah. Ya, Orang gitu ngambil aja. tanpa izin kok. Kok Kan nggak tanpa ada izin izin. kan udah dibilang. Oke, sekarang tunjukkan di mana izinnya. Di mana izinnya biar enak tunjukkan aja di mana izinnya. Iya, makanya Apakah dengar Yesus dulu. memerintahkan untuk izin atau tidak? Coba. Dengar dulu makanya. Masa aku suruh Pak Kian ngambil motor itu sedangkan aku nggak ada hubungannya dengan orang yang punya motor. Pak Kian, kalau misalnya ada orang menegur kau bilang aja si Belsiu yang membutuhkannya. Nggak mau, Nanti itu namanya maling. Saya nggak mau buta. Ya kamu, ini kan contohnya kamu. Ya nggak mau, saya maling itu. Kalau maling dosa. udah. Kan di sini Maling.
Perbuatan seperti itu kalau di zaman sekarang kira-kira melanggar hukum tidak? Ya kan? Itu kan ada perintah untuk mengambil tanpa izin. Di mana ada izinnya? Nggak ada. Berarti melanggar hukum itu kalau zaman sekarang. Inilah kalau nggak rendah hati ya susah menjelaskan. Bukan Udah masalah dijelaskan rendah sejelas-jelas. hati. Kita harus menerima pendapat orang lain. Sekarang buktinya dikembaliin nggak keledainya? Pendapat kalian yang salah. Udah, sekarang dikembaliin nggak keledainya? Enggak kan? Nah, yang namanya pinjam itu berarti harus dikembaliin. Kalau nggak dikembaliin berarti namanya yang Susah ya menjelaskan sama kalian ya. Kalian akan membantah semua sih. Saya lebih suka gini. Saya lebih Ya, suka emang harus justru dibantah. orang yang menerima penjelasan dengan cerdas. Gitu loh. Kalian kurang cerdas. kalau jawaban penjelasannya kalian itu salah, kalau isinya salah, masa kita harus terima? Nggak boleh lah, kita harus luruskan. tidak salah. Yang namanya Gimana maling, salah, maling, pinjam ya pinjam. Maksud kalian itu meminjam itu harus kayak mana? Coba dulu. Meminjam itu harus Ada izin. orangnya, saya pinjam Harus dulu ya. dikembalikan. Lah ini udah nggak izin, nggak Salah, dikembalikan bro. lagi. Udah salah kok itu. Ya, itu kalau kata Jadi orang gini, Betawi aku buat nyolong. contoh. Kata Aku orang buat contoh Padang sama maliang. Maliang, Iya. tahu nggak kamu maliang? Aku buat contoh sama kamu ya. Iya. Misalnya Bang Uco. Bang Uco ini udah ku telepon ini. Nah, sekarang ke Bang Ucok. Enggak dengar Saya dulu. aja, Tahu saya juga. jangan ke Bang Ucok. Tahu juga nanti kau Kian provokatornya aku buat. Tenang kau. Aku nggak Enggak, maling kau yang kok. punya Bukan tukang motor. maling. Oh gitu. Slow dulu kau Bang Uco. Mute dulu Bang Uco. Oke. Cok. Iya, ada apa? Saya ke Jakarta. Saya nanti pinjam motornya. Oke, sip. Nah, itu Bilang namanya sama Itu Kian. izin. Kian. Itu ambil izin. Itu udah motor. izin. Kalau ini kan belum ada izinnya. Aduh, dengar dulu. Hai. Enggak sesuai dengan ayat, bro. Contoh enggak sesuai dengan ayat, enggak sesuai. Karena di situ enggak ada perintah izin. Seharusnya kalau itu gini ya, kalau harus ada izinnya begini. Pergilah ke kampung yang di dekatmu itu, ya, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Izin sama yang punya. Setelah itu lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Tapi kan enggak ada seperti itu. Mana Ya izinnya? udah, aku langsung gini bro, saya malas menjelaskan. Soalnya sudah saya jelaskan tapi nggak masuk. Kalian tetap mengatakan maling karena nggak ada si dua pihak ini meminjam atau berbicara kan gitu menurut kalian. Iya, nggak ada percakapan, nggak ada izin. Tiba-tiba main Berarti cara slot pemikiran aja. kalian segitu doang. Loh, Gitu Ya, loh. Aku sekarang langsung gini, bisa sekarang gini tangkap. saya contohin aja. Sekarang gini, kamu punya motor NMAX, ya, disimpan di halaman Punya rumah. motor Hilux. Terus saya datang, saya ambil motor itu. Kamu nggak tahu Loh. saya ngambil motor itu. Terus saya bawa Itu beda pergi. Itu namanya apa? cerita. ya Aduh, sama itu beda sama cerita. ceritanya dengan ini, bos. Sama. Beda. Ini saya kasih Gimana contoh bedanya, begini, Bang? Bang. Dengar Bang, dulu. Bang. Bentar sedikit, Bang. Saya kasih contoh begini, Bang. Bang. Pergilah kamu ke desa itu, kamu menemukan NMAX. Kuncinya ada di situ. Ya, starter. Lalu bawa kemari. Kan seperti itu contohnya, Bang. Sama seperti itu kasusnya. Dari mana kau tahu ada motor NMAX di situ? Coba dulu jelaskan. Sedangkan kau Ya. baru datang ke Jakarta. Bisa aja saya menyelidiki dulu. Bisa aja. Ini udah asumsi lebih dalam lagi nih. Bukan masalah Misalnya dari kamu- mana tahunya. Sekarang proses Misalnya kamu dari mengambilnya Medan ke itu Jakarta, ada kau izin bisa atau tahu ada tidak. motor di situ. Ya, Gitu bukan loh. masalah dari mana tahunya. Yang jadi Loh. masalah itu proses ngambilnya itu ada izin atau tidak gitu loh. Coba kalau ada izin di ayat mana yang menunjukkan itu sudah Iya. izin. Coba gimana? Asumsimu mengatakan harus ada pembicaraan Yesus dengan yang punya itu baru sah, kan gitu asumsimu. Menurut Nah kalau dari nggak ada pemikiranmu. berarti ya nggak ada izin lah, Bang. Jangan dibuat-buat. Saya nggak berani dibuat-buat? nambah-nambah. Kalau kamu mengatakan Misalnya. itu sudah izin, Dengar dulu. Anda nambah-nambah ayat. Di situ nggak Dengar ada dulu. keterangan. Misalnya aku baru nyampe Kecuali di Jakarta gini, ini. di situ ayatnya. Kecuali gini nih ayatnya di situ. Karena saya telah menciptakan keledai itu, ya. Jadi itu keledai itu milik saya. Ambillah sepuasmu. Loh. Udah Itu lari baru lagi ke situ. benar. Kalau ada ayat seperti itu, kan ini nggak ada Kalau ayat seperti itu. maling,
Contohnya kayak yang kata Pak Kian ini tadi, ya itu baru maling. Dia datang ke tempatku, langsung ngambil. Lah ya itu sama. Kan gitu. Kalau ini dia menyuruh dua muridnya, dia udah tahu di situ ada keledai, kan gitu. Sedangkan dia baru nyampe ke Jakarta misalnya. Dia udah tahu di Cikarang ada, di Tangerang lah, dekat Jakarta kan Tangerang. Dia udah tahu di Tangerang itu ada keledai. Ya, Dari mana tahunya? Pertanyaannya. taruhlah kemampuan penglihatan Yesus itu sangat bagus, melebihi mata elang gitu kan. Dari jarak sekilo dia sudah tahu. Tapi apakah itu menggugurkan itu tidak maling? Ya tetap aja, karena yang dipermasalahkan itu yang tajam aneh kamu ini. Ini perumpamaan aja, Bang. Semisal pandangan Yesus itu, semisal penglihatan Yesus atau Yesus itu tahu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, gitu ya, tetap saja itu maling, karena yang dipermasalahkan itu proses ngambilnya itu ada izin atau tidak. Udah Gitu loh. dibilang di situ, itu akan menggenapi. Artinya yang punya itu sudah tahu. Di mana? Di ayat Jadi mana? Yesus itu sudah mengikuti alur ceritanya, makanya Di dibilang mana ulah. yang punya sudah tahu di mana ayatnya? Iya. Kita ikuti aja Ustaz Sugi, bener lah, kita ikuti aja, bener. Yang punya udah tahu. Nah sekarang pertanyaannya, namanya siapa yang punyanya? Kalau Mengikuti alur ceritanya. Udah, bukan dia jadi pencuri. Dia masa baru nyampe di Jakarta tuh kok tahu keledai di Tangerang? Kan nggak mungkin. Yang punya itu Karena tidak sudah tahu, tertulis. Bang. Yang Dengar, punya itu karena- tidak tahu. Mau saya kasih tahu ayatnya. Yang Apa punya ayat itu mana tidak itu? tahu. Lukas 19 ayat 33. Coba baca. Ketika para murid melepaskan keledai itu, maka yang mempunyai keledai bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Itu tanda orang tahu atau tidak tahu? Coba bentar. Lukas 19:33, coba baca. Kau baca ayat selanjutnya biar ngerti orang Kristen juga kamu ini. ya satu baca ayat Ustaz doang. Sugi dari Kejadian sampai Wahyu. Ya minimal kalau membaca itu 5 ayat. Jadi orang paham. Jangan satu Iya, ayat. itu cerita sebelumnya itu sama, Bang. Cuma di sini Ini saya kita ingin nggak tahu menunjuk, tempatnya di saya mana. ingin Ya ampun, kan sudah saya kasih tahu tadi, Lukas 19 ayat 33. Itu ada 30. Soal baca. dari 29 deh. Iya, coba kau baca 5 ayat atau 3 ayat lah, 3 ayat lah. Oke. Kamu harus rajin Ya. biar anak Tuhan Yesus. Oke. Ya, saya baca dari ayat 29 ya. Yuk. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Bethfage dan Betania yang terletak di Gunung Zaitun bernama Bukit Zaitun, ya, di dekat gunung yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda tertambat." Nah, kalau di Lukas ini seekor keledai. Kalau di Matius 2 ekor keledai, ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, "Mengapa kamu melepaskannya?" Jawablah begini, "Tuhan memerlukan." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Terus. Berarti yang punya belum tahu. Oke, kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan kain mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Berarti yang punya nggak tahu, Bang. Menurut Anda tadi yang punya tahu. Ternyata yang punya nggak tahu di sini. Betul? Genaplah apa yang sudah tertulis. Yang punyanya itu kan hanya bertanya kayak gitu kan, "Kenapa engkau melepaskan keledaiku?" Itu Misalnya, pertanyaan itu menunjukkan dia tahu atau tidak tahu? Bukan kayak gitu. Iya, pertanyaan saya.
Aduh, itu pertanyaan saya, Yesus sudah izin sama yang punya? Yang punya itu sudah tahu atau tidak tahu? Itu dua pertanyaan tuh. Dengar, dia udah Satu. tahu. Dia pertama, tapi nanti aku diasumsi. Pertama, dia sudah tahu bahwa Tuhan akan memerlukan keledainya. Kedua, dia tidak tahu bahwasannya Tuhan yang ngambil. Loh, Katanya udah izin. Katanya yang udah ngambil siapa? izin. Yang Kok ngambil nggak siapa? tahu? Yesus atau muridnya? Muridnya. Sama itu dengan Bang Ucok. Bang Ucok nggak tahu kalau aku yang ngambil motornya. Yang ditahu Bang Ucok si Ya, Santo itu yang ngambil emang muridnya, tapi muridnya disuruh maling sama siapa? Yesus. Disuruh maling Lah, tunjukkanlah di mana izinnya. Coba tunjukkan di mana izinnya. Ayo. Ini Nggak ada di situ muridnya juga izin. kurang asem nih, mau-maunya ya disuruh maling sama Tuhan. Kalian asumsi kalian berlebihan sih. Aku aja Kok berlebihan gimana? Kalian bilang Yesus menyuruh muridnya mencuri. Aku sendiri yang merinding, nggak tahu kenapa. Merinding rasanya mendengar kayak gitu, Bro. Bang. Iya, sama merinding saya. Mana ada Tuhan itu maling motor keledai. Loh. Tapi di ayat ini ya yang udah direvisi 1928. Habis keledai itu, keledainya diapain tuh? Yang 1928 tuh lihat. Cuma udah direvisi. Sama dengan Allah. Jangan itu, Bang. Dengar, sama Jangan, itu jangan itu dengan enggak Bang. dengar Saya nggak pernah dulu. bawa dalil itu. Dengar. Sama itu Ya. seperti di perjanjian lama yang dimana Musa mengorbankan Musa menyembelih anak domba ya, menyembelih domba untuk kurban. Masa Allah membutuhkan domba untuk dikurbankan? Ya berarti lebih sakti Musa, berarti Abraham. Kok lebih sakti? Itu kisah Abraham, Bang, bukan kisah Musa ketika Abraham menyembelih anaknya. Sekian santangin Ya, sosok nyambung kan? diganti gua bilang dengan Abraham. domba. Di mana itu kejadian dua-dua? Sorry. Yang waktu anaknya mau diselekan, rupa-rupanya Iya. ada domba di situ. Itu sok-sokan lu, sok tahu lu. Kita sama-sama salah. Jadi enggak usah sok-sok Kok salah? salahkan Gua lagi. bilang Salah dari Abraham. mana? Orang saya nggak salah. Kenapa kok? Bahkan saya tahu di mana Gua bilang ayatnya. Abraham. Dibilang Musa. Kok salah? Salah dari mana? Ayatnya saya pun tahu, pasalnya tahu. Baca aja kejadian 22 itu. Dari ayat 1 dibaca itu. Aduh, makanya kalau sekolah jangan sampai pagar, sampai kelas. Biar paham. Udah, saya mau ini dulu ya, mau seri dulu. Bang Nandar, saya mau makan dulu ya. Izin Ustaz Sugi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Silakan Ustaz Nandar dilanjut. Terima kasih. Oke. Loh, mana? Turun. Ya udah Ustaz, mau keluar ya? Ya udah. Ya udah. Kasih Ustaz Sugi. Mana udah keluar. Oke, teman-teman, Bang Ucok terima kasih Ustaz Sugi.